melelang. Jadi tahu aku tergerak aja. Sebenarnya ini bukan kali pertama aku melakukan hal ini. Waktu di Jakarta banjir pun aku menjual mobil aku belikan perahu karet itu untuk membantu masyarakat. Dan sekarang ini di zaman pandemi ini kan aku kan kerjanya juga nggak seperti biasa ya. Kerjaan aku juga berkurang, jadi otomatis pendapatan aku juga berkurang. Nah, aku sedih banget ngelihat sekeliling, ngelihat orang-orang yang membutuhkan. Dan aku bukannya ini nggak by data ya, jadi aku tuh terjun langsung, makanya jadi aku tahu lapangan, jadi aku tahu sekeliling, jadi aku tahu masyarakat kita tuh seperti apa dan apa yang dibutuhkan gitu. Dan aku terjun langsung juga untuk menolong pasien COVID. Jadi aku yang cari kayak vitamin, kayak obat-obatannya mereka, terus langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan, pertolongan pertamanya seperti apa, kayak gitu. Dan aku miris aja, kenapa aku mau melelang rumah aku, karena aku merasa terpanggil untuk bisa membantu masyarakat. Teh, mungkin ada pengalaman sendiri sampai akhirnya memberanikan diri untuk melelang, itu kan keputusan yang cukup berat ya gitu. Seperti apa sih Teh, mungkin ada pengalaman? Menurut orang keputusan sangat berat, tapi menurut aku kayaknya enggak sih. Aku ikhlas aja, aku rela aja. Aku nggak ada beban di hati aku untuk bisa melepas rumah yang aku sayang gitu ya. Karena aku berpikir aku nggak akan mati kok dengan aku menjual rumah aku. Aku nggak punya rumah, aku nggak akan mati. Aku bisa ngontrak, aku bisa tinggal di rumah yang lain yang lebih kecil. Tapi menurut aku harus menolong masyarakat dari kematian. Dan ini sangat berguna banget. Aku bisa menyelamatkan banyak nyawa yang memang harus diselamatkan. Jadi menyelamatkan orang dari kematian itu lebih penting daripada cuma sekedar mengorbankan rumah menurut aku. Teh, mungkin ini melihat seorang Teh Anissa berkaca-kaca untuk menceritakan soal ini. Kenapa sih Teh ada pengalaman pribadi sampai akhirnya tergerak seperti ini, atau seperti apa sih? Ya aku memang punya apa ya? Aku orangnya nggak bisa ngeliat orang susah, karena aku pernah ada di posisi mereka. Papa aku di kebangkrutan, papa aku bangkrut, aku harus berjuang, mama harus berjuang bagaimana caranya bisa makan. Beras setengah liter, mama harus kasih makan anaknya 5 orang. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat aku nggak enak jadi orang susah, nggak enak jadi orang miskin. Bagaimana caranya kita bisa membantu orang? Karena mungkin aku jiwa papaku tuh dia rela dikasih uang sama anaknya, dia nggak beliin baju lebaran, tapi dia kasihin keluarganya untuk beli sembako. Jadi ketika anak-anaknya marahin papa waktu itu, papa kan udah dikasih duit buat beli baju lebaran, kenapa papa nggak beli? Ya papa bilang mereka lebih penting daripada cuma sekedar baju lebaran. Papa bisa pakai baju lebaran, tapi papa nggak bisa nolong keluarga papa yang nggak bisa makan kayak gitu. Jadi mungkin aku belajar dari papa aku sehingga aku menjadi seorang Anissa Bahar yang seperti ini. Makanya mungkin aku tidak sehedon artis-artis yang lain yang punya barang-barang mewah, yang punya apa enggak. Sampai saat ini pun aku lebih memikirkan banyak orang, tapi memang aku gak pernah publish karena hal itu. Mungkin belajar dari pengalaman Teteh yang mohon maaf bisa dibilang saat itu sulit, susah. Teteh sendiri tidak ingin orang merasakan apa yang Teteh rasakan. Pengalaman hidup aku yang membuat aku seperti ini, dan aku
nggak mau orang merasakan pengalaman pahit yang udah aku lalui. Sebisa mungkin apa yang bisa aku bantu, aku insya Allah coba membantu. Mudah-mudahan aku dikasih sehat, dikasih rezeki, bisa membantu orang banyak. Teh, melihat situasi pandemi yang seperti ini sampai menyebabkan banyak kematian gitu ya, banyak yang kehilangan. Seperti apa Teteh melihatnya Teh? Itu salah satu yang membuat Teteh Itu yang membuat saya tergerak, membuat saya miris hati dengan melihat kondisi sekarang ini yang di depan mata mereka kesusahan. Mereka udah masuk rumah sakit pakai BPJS tapi ada obat-obatnya nggak bisa di cover BPJS dan mereka nggak punya uang untuk beli. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat saya harusnya nggak terjadi. Kalau saya sultan, kalau saya banyak sekali uang saya, mungkin saya bisa banyak menolong orang banyak. Teh, apa namanya, COVID yang terjadi ini apa ada di sekitar lingkungan Teteh juga? Teteh melihat ambulan tiap 5 menit sekali, mungkin seperti itu gimana? Ya, banyak banget di lingkungan saya. Setiap hari juga dari teman artis juga ngedengar pasti ada yang meninggal, hampir setiap hari kayak gitu. Dan aku merasa sedih ya, kapan ini berakhir gitu. Dan ekonomi kita udah semakin terpuruk. Aku tuh takutnya malah ini akan menjadi krisis moneter buat Indonesia gitu. Dan aku nggak mau itu. Susah dimikir. Teh, berarti kan ini artinya Teteh lebih memikirkan banyak orang dibanding Teteh sendiri gitu. Nantinya mungkin bisa saja kan Teteh bilang tinggal di kontrakan kecil tidak masalah, yang penting bisa membantu. Ya, nggak masalah buat saya. Saya nggak pernah takut. Saya miskin untuk membantu orang lain juga. Saya nggak pernah takut. Teh, mohon maaf, kan bisa dibilang sekarang juga sepi ya Teh. Terus pemasukan otomatis juga nggak ada gitu Teh. Nggak merasa seperti apa gitu Teh? Karena Ya, tapi saya masih bisa makan. Saya masih bersyukur sama Tuhan. Saya masih bisa dikasih rezeki lebih sehingga saya bisa membantu orang banyak. Walaupun situasi seperti sekarang ini, saya aja orang yang seperti ini masih bisa berusaha untuk membantu orang banyak. Mudah-mudahan orang-orang yang lebih banyak uang dari saya bisa membantu orang. Teh, mungkin boleh tahu alasannya ketika Teteh tidak bisa membantu, suasana hati Teteh seperti apa sih? Hancur atau seperti apa sih? Iya pastinya lah. Di saat di depan mata kita keluarga atau kerabat kita nggak bisa bantu, ya pasti aku sedih banget. Teh, mungkin ini kan apa namanya, melelang ini dari kapan sih sampai akhirnya oke, Teteh siap untuk melelang gitu? Keputusan ini dirembukan sama keluarga atau seperti apa sih? Iya, aku rembukan sama keluarga sih, dan alhamdulillah keluarga aku support, keluarga aku dukung. Karena memang keluarga aku tuh tahu banget sifat aku seperti apa. Jadi ya udah, walaupun awalnya ada keluarga yang tidak mendukung, tapi akhirnya mereka ya udahlah, kalau memang itu keputusan Ani, apa. Berarti sebelumnya ada pro kontra, keluarga Ada. tidak mendukung. Seperti apa Teteh meyakinkan keluarga sampai akhirnya mereka juga ikut setuju? Aku bilang rezeki mah bisa dicari, rezeki bisa cari lagi. Ani yakin kok nanti Ani akan bisa cari rezeki lagi, Ani bisa beli lagi rumah yang lebih baik. Udah, keluargaku akhirnya ya udah terserah Ani lah, kalau memang itu yang terbaik menurut Ani. Tapi saat ini rumah masih ditempati atau kosong begitu saya, atau seperti apa sih Teh? Ada yang nempatin. Teteh sendiri tidak menempati di situ berarti ya, atau seperti apa? Aku kadang di situ, kadang di apartemen. Teteh, kalau melihat dari
Rumah Teteh kan ini yang akan dilelang, ini yang sudah dilelang itu sudah berapa lama ya Teteh menempati rumah itu sebelumnya? 2012. 2012. Udah berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Waktu yang sangat lama Teh sampai saat ini. Mungkin ada kenangan-kenangan dari rumah itu. Ya kalau kenangan sih banyak karena aku melahirkan anak keempat aku di sana. Jadi ya pasti banyak kenangan lah. Tapi aku nggak peduli dengan semua kenangan itu dibanding aku harus melihat orang lainnya sengsara. Kalau rembukan dari keluarga itu mungkin agak alot atau seperti apa sih, pertimbangan itu berdasarkan apa? Selain alasan kemanusiaan mungkin ada pertimbangan yang lain tuh? Nggak ada sih, aku cuma alasan kemanusiaan aja, pengen bisa membantu orang lain. Nggak ada alasan lain aku untuk melakukan itu selain bisa membantu orang banyak. Nah, kalau boleh tahu dijual berapa dan luas tanahnya itu berapa sih Teh? Mungkin boleh dijelaskan. Luas tanahnya 333 meter, kamarnya 5+1 jadi 6, kamar mandi 4, garasi bisa 7 mobil. Ya lumayan luas. Untuk lelangnya sendiri dibuka dari harga berapa Teh? 4 miliar. Nah, sampai saat ini udah ada yang nawar mungkin atau seperti apa Teh? Kalau yang nawar-nawar sih ada yang nanya-nanya gitu. Tapi untuk yang serius bertemu atau kita lebih lanjut itu belum. Terkadang aku miris loh Indonesia ini, kok giliran kita yang pengen membantu orang lain kok kayaknya agak sulit ya. Padahal saya lihat kemarin orang ngasih kado orang tunangan aja mobil mewah gitu ya, terus ngasih kado menikah aja uang cash 1 miliar. Itu kayaknya gampang-gampang aja ya. Coba deh dari para dermawan atau para sultan yang seperti itu bisa bersinergi untuk bisa membantu masyarakat. Pasti banyak lah di Indonesia juga orang-orang yang banyak uang, tapi kan belum tentu mereka tergerak hatinya untuk membantu orang lain. Mungkin mau ngajak teman-teman artis juga untuk bersinergi untuk itu atau seperti apa sih Teh? Ya Atau sendiri aja? kalau aku kayaknya semua lebih baik sendirilah, karena aku kan uangnya uang aku sendiri. Kalau mereka kan yang aku lihat, kalau mereka kan nyari sumbangan kan, galang dana kan. Kalau aku kan nggak pernah galang dana. Aku beli obat-obatan, beli apa, semuanya aku uang sendiri, pribadi sendiri, nggak pernah galang dana. Sejauh ini ya, kalau boleh tahu apa yang sudah Teteh lakukan untuk penanganan COVID ini? Teteh bilang kan tadi udah terjun langsungnya seperti apa sih Teh? Iya, terjun langsung nyari obat, terus kasih mereka kekuatan, dan aku nggak pernah takut berhubungan dengan mereka. Kebanyakan kan orang dengan pasien COVID kan mereka menghindar ya, ada takut tertular, tapi aku enggak. Apa ya yang membuat Teteh nggak takut? Padahal kan itu apa ya, gampang menularkannya gitu. Enggak, aku keyakinan dalam diri aku aja kalau aku nggak akan tertular. Dan juga aku kan udah vaksin juga kan. Teh mungkin mohon maaf, setiap kita berbuat baik itu kan pasti ada pro kontra, ada juga cibiran dari banyak orang. Lama tidak muncul seorang Anissa Bahar muncul dengan berita seperti ini. Gimana Teh nanggepin banyak orang yang itu mah cuman pansos, itu mah cuman biar naikin lagi atau seperti apa? Terserah aja orang mau bicara apa, kan orang nggak tahu saya seperti apa. Nggak apa-apa orang mau ngomong apapun tentang saya, ya nggak usah dipikirin. Kalau mikirin orang mah, kalau mikirin omongan yang jelek itu energi negatif. Lebih baik bagaimana sekarang kita caranya membantu orang lain, itu lebih positif daripada mikirin cibiran-cibiran omongan orang yang gak jelas. Ya udah action aja, jangan kebanyakan ngomong, action. Kalau memang mereka bilang saya seperti itu, apa yang sudah mereka lakukan buat bangsa ini?
Nanti semuanya itu uang hasil itu seluruhnya diserahkan atau gimana teh? Nggak ada diserahkan. Misalnya kamu sakit, ya saya kan bantu kamu sakit, kamu perlunya apa, obat-obatan kah, apa itu saya support. Jadi nggak uang itu saya serahkan ke orang itu, enggak, karena itu pasti tidak akan tersalurkan dengan baik, saya takut. Jadi teteh sendiri yang nanti yang akan Iya, jalanin. seperti saya sekarang kan saya punya uang, dana saya itu saya sendiri yang menyerahkan. Misalnya ada orang yang butuh vitamin, ada orang yang butuh obat, itu kan saya sendiri yang jalan untuk bisa mengunjungi mereka. Terus kalau misalnya disalurkan ke orang lain, apa mereka mau mengunjungi mereka satu-satu? Kayaknya enggak. Beda dengan kita ngurus sendiri. Hati kita juga beda. Karena hati saya memang udah ke arah sana, jadi berbeda sama mereka yang tidak berhubungan langsung dengan orang-orang yang terdampak itu. Saya mungkin saat teteh melakukan kebaikan, menolong orang gitu, apa sih yang teteh rasa? Ada kepuasan tersendiri atau seperti apa? Iya, kepuasan tersendiri. Apalagi ketika orang yang kita tolong itu sudah kembali tersenyum dan sehat. Aku ngobatin orang COVID dan dia udah sembuh, udah bisa tersenyum lagi, udah bisa aktivitas lagi, itu kepuasan tersendiri. Aku seneng aja bisa membantu orang lain tuh seneng. Nah, tapi mohon maaf, ini uangnya untuk penderita COVID saja kah atau ada bantuan untuk yang lain juga? Kalau sekarang ini saya lebih fokuskan untuk penderita COVID yang lebih utama, karena mereka butuh vitamin, mereka butuh obat-obatan yang tidak tercover oleh pemerintah. Nah itu yang kita sediakan. Kan melihat oksigen juga kan terbatas ya, Teh, itu seperti apa? Teteh juga akan mengupayakan itu atau bagaimana, Teh? Ya itu dia, sekarang oksigen yang biasanya harganya cuma 800, 4 juta gitu loh, kan harganya gila-gilaan kan, mencekik leher gitu. Bagaimana orang biasa mampu beli? Kemarin antivirus aja harganya hampir 1 juta, isinya berapa butir. Dan itu yang membuat aku, orang biasa mana mungkin bisa kebeli itu, apalagi dia satu keluarga kena semua. Jadi hal-hal seperti itu yang mesti kita sikapi dan kita bantu. Nah, tapi nanti sistemnya sendiri setelah rumah itu laku terjual, Teteh akan datang ke rumah-rumah atau membuat posko atau seperti apa sih, Teh? Nah aku pengennya sih pengen buat posko ya. Aku pengen ada rumah untuk posko di mana mereka bisa datang ke kita untuk mengeluhkan apa yang terjadi dan mereka butuh apa. Pengennya seperti itu. Cuma kita lagi lihat dulu di mana tempatnya yang memang sekiranya bisa kita tempati. Teh, mohon maaf, kembali lagi mengingat pemasukan juga yang berkurang gitu. Cara membaginya seperti apa? Apakah, mohon maaf, uang itu nantinya akan Teteh bagi dua untuk kebutuhan Teteh juga atau pure semua untuk? Kalau kebutuhan aku sih ada lah. Kebutuhan aku sih ada. Ya, insya Allah pokoknya saya akan gunakan uang itu semaksimal mungkin saya untuk bisa membantu masyarakat. Dan mungkin harapannya seperti apa sih untuk kedepannya nih? Teteh juga membantu, apakah ingin ajakan mungkin untuk teman-teman bisa ikut membantu, ikut turut serta gitu, atau seperti apa? Harapan saya semoga rumah saya cepat laku, dan itu aja. Karena dengan rumah saya laku, saya lebih bisa cepat bergerak untuk membantu orang lain. Kalau ajakan sih kayaknya dari hati sendirilah. Susah juga untuk ngajak orang kalau nggak tergerak dari hati. Seperti saya kan semua tergerak dari hati. Kita ngajak orang menyuarakan ini ya, ini sih pembelajaran juga buat orang lain. Semoga orang lain bisa mengikuti jejak saya. Kan banyak orang di luar sana yang lebih berharta daripada saya. Saya mau apalah, mau orang biasa. Tapi dari pengalaman COVID ini, apakah keluarga Teteh udah, mohon maaf, udah ada yang terpapar atau seperti apa? Ada, ya itu yang membuat tergerak atau seperti apa pengalaman? Tapi kan walaupun keluarga saya terpapar, maaf, saya masih bisa menanganinya sendiri, saya masih bisa beli obat, saya masih bisa mengupayakan yang terbaik. Tapi ketika melihat orang sekeliling
tukang ojek online, terus buruh yang terpapar dan mereka nggak punya uang untuk beli obat. Nah itu yang membuat saya semakin kuat hati saya untuk bisa membantu. Mungkin sedikit mengenai seandainya rumah ini cepat laku atau cepat dilelang ke depannya Teteh. Apa? Seandainya rumah ini cepat dilelang atau cepat laku Teteh kan mempunyai jiwa sosial dan kepedulian yang tinggi Teh. Akankah ke depannya mau melakukan lelang-lelang sesuatu yang lain atau seperti apa Teh? Kalau lelang-lelang seperti barang-barang yang biasa kayaknya agak susah di Indonesia ya, kecuali kayak di luar gitu. Soalnya di Indonesia ini beda sama di luar gitu. Kalau orang luar mungkin melelang di Indonesia bisa laku keras dan mahal, tapi kalau orang Indonesia sendiri agak susah menurut saya. Jadi lebih baik apa yang berharga dan memang terlihat nyata seperti aset. Kayak saya kan udah ngejual mobil saya dan saya sekarang mau menjual melelang rumah saya. Nah itu lebih pasti daripada harus menjual kayak misalnya baju kah atau apa. Itu susah kalau di Indonesia. Teh, maaf, ini apa namanya, mengingat angka kematian semakin banyak gitu ya. Kenapa? Mengingat angka kematian semakin banyak gitu kan, kita semakin mengingatkan kita kepada kematian. Apakah ini salah satu menjadi bekal Teteh untuk mempersiapkan itu? Mohon maaf. Ya seperti itu ya, maksudnya kita tuh ngelihat orang meninggal itu membuat saya itu ingat kembali kepada Tuhan. Makanya seperti saya bilang, harta tidak dibawa mati. Ketika orang itu meninggal, bawa apa sih? Gak bawa apa-apa kan? Cuma kain kafan 1x2 meter. Tapi ketika saya punya uang, saya bisa pergunakan untuk menyelamatkan nyawa orang banyak. Menurut saya itu lebih bisa berguna buat orang banyak, dan itu mungkin buat bekal saya di akhirat nanti. Saya nggak mikirin dunia, tapi buat di akhirat nanti. Oke Teh, mungkin untuk yang terakhir Teh, ini kan rumah udah sangat lama, udah bertahun-tahun Teh. Seandainya nanti ada pembeli yang membeli rumah Teteh, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk merawat rumah itu, atau desainnya tidak berubah atau seperti apa Teh? Enggak lah, kalau sudah dibeli kan itu sudah hak yang membeli ya. Dan saya mungkin itu cuma menjadi tinggal kenangan buat keluarga saya. Dan semoga rumah itu bermanfaat juga buat orang yang menempati, dan semoga yang membeli rumah saya mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah, dan membalas kebaikan orang yang membeli rumah saya, karena di mana dia membeli rumah saya, beliau sudah banyak membantu menyelamatkan nyawa orang banyak. Teh, Ada kriteria khusus mungkin? Nggak ada. Yang penting dia bisa bayar seperti apa yang saya inginkan, dan uang itu bisa saya cepat bisa membantu orang lain. Nggak ada kriteria tertentu. Teh, mungkin mohon maaf, mengenai rumah itu, rumah sudah lama dibeli, ditempati juga, itu hasil Teteh menyanyi selama ini atau Iya, seperti hasil apa sih? jeripayah saya itu, hasil jeripayah saya bekerja. Dan waktu itu saya menjual juga salah satu rumah saya di Kelapa Gading, saya jual dan saya belikan lagi ke situ. Berarti hasil jeripayah Teteh mau Ya, hasil jeripayah saya dari tahun 2000. oke, ya, Siap. sip. Terima kasih banyak Teteh. Ini kan enak.